Kita bersyukur kepada Tuhan untuk sore hari ini Tuhan masih menolong kita, menyertai kita. Dan secara khusus hari ini kita kembali di dalam topik seminar kita, yaitu berbicara tentang hidup dalam Kristus, sebagai subtopiknya berbicara tentang kasih dalam komunitas. Kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, kita membaca ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bagian kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca secara khusus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 mengingatkan kita betapa pentingnya kehidupan orang yang percaya secara khusus ketika kita melihat bagaimana perjalanan komunitas kehidupan orang percaya, bagaimana perjalanan komunitas gereja dari hari ke hari. Waktu kita membaca bagian ini, kita mundur di ayat yang sebelumnya, ayat yang pertama mulai dikatakan demikian. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Perhatikan baik-baik, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang palsu. Ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan di pasal 12 1 Korintus ini, maka kita melihat tentang nasihat yang begitu luar biasa, nasihat yang mau mengingatkan kepada jemaat yang di Korintus sebagai komunitas orang percaya. Karena dalam perjalanan Paulus menuju ke Roma, kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18, maka dikatakan dia membina, dia menasihati orang-orang di Korintus secara khusus orang percaya selama 18 bulan. Artinya ada 1,5 tahun dia mengajar, mendidik, memperkenalkan iman supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mereka tangguh menjalani kehidupan mereka sebagai orang yang percaya. Tetapi dari 18 bulan menjadi tidak berarti bagi jemaat yang ada di Korintus. Kenapa? Karena justru mereka mempertontonkan kehidupan yang salah. Maka ketika Paulus tidak bersama-sama dengan mereka dan dia mendengar dari keluarga Chloe bahwa kehidupan jemaat yang ada di Korintus sudah berubah. Maka dia mengingatkan di dalam bagian ini sebagai komunitas orang percaya yang pernah dia layani. Sebagai komunitas orang-orang percaya yang pernah bersama-sama dengan dia. Dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Bahwa sebelum kamu mengenal Tuhan, kamu itu sukanya sama berhala. Kamu sukanya sama dirimu sendiri. Kamu suka-sukamu sendiri. Tetapi kamu harus ingat, setelah kamu mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka dia mengatakan berbagai-bagai karunia roh, tetapi hanya ada satu roh. Ada berbagai-bagai karunia, tapi hanya satu roh. Kemudian dia menambahkan, ada berbagai-bagai pelayanan, tapi hanya ada satu Tuhan. Maka di dalam komunitas orang yang percaya, di situ dikatakan ada yang menjadi pengajar. Di situ ada yang pandai karena dia punya pengetahuan yang luar biasa. Di situ dikatakan karena dia mendapatkan iman yang luar biasa. Tetapi ingat, kamu itu tetap satu roh, kamu itu tetap satu Tuhan. Maka pengetahuan,
iman. Kemudian dikatakan karunia untuk menyembuhkan dan melakukan mujizat. Kamu harus ingat, itu semua diberi kepada kamu dengan tujuan supaya kamu membangun kepentingan bersama. Maka dalam komunitas orang percaya enggak ada yang paling di depan. Semua itu sejajar. Mau dia menjadi pembicara sebagai pengkhotbah, mau dia jadi pemimpin pujian, mau dia jadi sebagai jemaat. Sama-sama satu Tuhan. Sama-sama satu roh. Maka tidak ada yang hebat di dalam satu komunitas kalau kita tidak menjadi satu di sana. Enggak ada yang hebat. Kemudian Alkitab mencatat bahwa roh itu yang memberi engkau apa? Mampu untuk melakukan apa yang terbaik, tetapi selalu diingat untuk kepentingan bersama. Dan Paulus memberikan satu contoh adalah mengambil tubuh. Kalau kita membaca di ayat yang tadi, ayat 12 dan 13, bagaimana dikatakan menjadi satu tubuh. Maka kita bisa melihat dalam bagian ini, ketika dikatakan menjadi satu tubuh berarti satu di dalam tubuh Kristus. Maka komunitas gereja, komunitas orang percaya disebut menjadi satu tubuh Kristus. Menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika Rasul Paulus mengambil konsep tubuh manusia, kira-kira apa yang kita bayangkan dengan tubuh manusia dan mengapa Rasul Paulus mengambil contoh untuk memperjelas pada umat Tuhan berbicara tentang tubuh manusia. Maka di sini kita bisa melihat kalau sudah berbicara tubuh manusia, situ pasti akan dikatakan setiap saat saling membutuhkan. Kemudian tidak dapat berdiri sendiri. Tidak dapat dipisahkan. Terpisah namun tetap saling mempersatukan. Mata ada di kepala, tangan ada di pundak, kaki ada di bawah. Tetapi mempersatukan. Terpisah tetapi semua saling mempersatukan. Dan yang terakhir, semua dikontrol oleh tubuh. Tubuh berbicara Kristus. Dan organ-organ yang ada itu berbicara tentang gereja atau kumpulan orang yang percaya. Maka dari sini kita melihat ketika Rasul Paulus mengambil konsep sebagai manusia, dia menjelaskan seperti ini. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak membutuhkan tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Kemudian yang kedua, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Maka dia menyampaikan ini sebagai satu bentuk pertanyaan dengan mencontohkan tubuh manusia untuk memperjelas kepada jemaat yang di Korintus. Kemudian selanjutnya dikatakan lagi, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Enggak berhenti di sana. Andai kata seluruhnya ada telinga, di manakah penciuman? Maka dari sini lagi mau mengungkapkan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya memang berbeda. Tetapi semua itu punya tujuan yang sama. Maka di dalam perbedaan ini Paulus menekankan satu hal yang paling penting. Berbicara kaki, berbicara tangan, berbicara telinga, berbicara mata. Maka Paulus mengatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Maka komunitas orang yang percaya ini memang mereka berbeda. Diberi kelebihan oleh Tuhan berbeda. Tetapi Tuhan memberikan itu sesuai dengan kehendaknya. Mungkin kita enggak sama. Enggak semua jadi pendeta. Enggak semua jadi pemimpin pujian. Enggak semua diberikan karunia untuk dapat mengajar. Tetapi sebagai kumpulan orang yang percaya, kita dibawa kepada satu tujuan untuk menjadi satu tubuh Kristus. Kita mundur dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika Allah memanggil komunitas orang
percaya, secara khusus orang Israel. Maka orang Israel ini dipanggil oleh Tuhan dengan satu tujuan, yaitu membawa umat Tuhan ini untuk beribadah kepada Tuhan, supaya melalui komunitas orang Israel ini, bangsa-bangsa lain bisa mengenal Allah. Melalui komunitas orang Israel menghantar supaya orang-orang yang ada di sekitar bangsa Israel akan melihat betapa hebat dan luar biasanya Allah Israel. Sehingga mereka bisa mengikuti kehendak dan ketetapan Allah. Maka di dalam kehidupan orang Israel sebagai komunitas yang pertama digambarkan, itu adalah merupakan satu perjalanan umat Tuhan. Yang kalau kita sampaikan di dalam perjanjian baru, umat Tuhan itu lagi berbicara tentang kumpulan orang yang menjadi percaya melalui Yesus Kristus. Maka dari sini kita bisa melihat bersama-sama, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah, sorry ini agak terhapus ya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di dalam ayat 19 dikatakan demikian. Di manakah tubuh? Maka di sini kita bisa belajar bersama-sama. Paulus menganalogikan tubuh manusia itu sebagai tubuh Kristus di mana kita semua ada di sana. Maka dia mengatakan, jadi sekarang dia mau menyimpulkan, baik mata tidak dapat berkata kepada tangan dan aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Sebagai contoh, kalau seseorang mau pakai kaos kaki, yang pakai kan kaki, tapi yang akan memakainya biasa tangan. Tapi untuk bisa mengambil kaos kaki, kaki harus membantu untuk jalan pergi mengambilnya. Maka ini mau sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Sama-sama saling menolong, sama-sama saling membangun, sama-sama saling kebergantungan satu dengan yang lain. Maka di dalam komunitas orang percaya, kita harus melihat bahwa kita sebagai wujud nyata orang percaya yang dipanggil menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ini menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita ketika kita melangkah. Kemudian di ayat 20 dia menjelaskan, memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan seperti ini, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Tubuh yang paling lemah, paling dibutuhkan. Kemudian yang kedua, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan khusus. Ada perhatian khusus kepada salah satu bagian dari tubuh kita yang lemah. Dikatakan yang kurang terhormat. Kemudian ayat berikutnya, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita juga berikan perhatian khusus. Kalau kita membaca beberapa tafsiran, ketika mengungkapkan lemah, ketika mengungkapkan kurang terhormat, ketika mengungkapkan anggota yang tidak elok, maka itu lagi berbicara sesuatu yang tersembunyi di balik pakaian kita. Ada yang menerjemahkan bahwa itu adalah bagian dari di mana disebut sebagai anus. Tetapi ada juga yang menyampaikan itu bukan lagi berbicara tentang anus, tapi itu lagi berbicara tentang organ vital manusia. Kenapa? Tampak lemah, tetapi melalui hal itu memberi kesinambungan kepada manusia. Maka di dalam wujud penjelasan dari Rasul Paulus, dia mau mengingatkan seperti ini, gereja itu tidak ada yang sempurna. Maka kalau kita memandang orang, kita menilai orang dengan kacamata manusia duniawi. Yang kita belum tempatkan bahwa kita sebagai satu Tuhan, satu roh yang percaya pada Tuhan. Kita akan selalu memandang berbeda. Kita akan selalu melihat, menilai orang itu berdasarkan ukuran kita. Dua minggu yang lalu. Kalau kita menilai seseorang menurut ukuran kita, kita berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita menilai Kristus berdasarkan ukuran kita, itu kita bisa menjadi salah dalam menerjemahkannya. Tetapi ketika Roh Kudus yang ada di dalam diri kita,
yang berperan dalam hidup kita, mengartikan itu dalam kehidupan orang yang percaya, itu menjadi yang berbeda. Maka dari sini kita bisa melihat gereja itu tidak ada yang sempurna. Maka ada penghormatan khusus, ada hal yang terus dibangun. Waktu satu kali saya membaca satu artikel, kita punya 5 jari, benar kan? Coba saya suruh angkat, coba kita angkat tangan kita buka. Kemudian kita genggam tanpa pakai jari kelingking. Kita genggam tanpa jari kelingking, kita genggam kuat. Kemudian kita tutup jari kelingking. Kemudian kita genggam kuat. Apa yang kita bisa bedakan di situ? Dalam satu penelitian digambarkan, jari kelingking ini memang paling kecil. Tapi waktu jari kelingking ini tidak ada, maka kekuatan dari 5 jari ini untuk menggenggam kehilangan 50%. Kalau enggak, coba sampai di rumah isi air di ember, kita pakai cuma jari ini. Pasti akan berbeda ketika kita memakai dengan kelingking. Maka kelingking itu adalah dikatakan sebagai jari yang membuat keseimbangan seluruh 5 jari ini yang akan mencengkam erat dengan memberikan kekuatan yang ekstra. Lebih dari jari yang lain. Tapi kalau jari ini gak berguna yang lain? Enggak. Itu lagi mau mengungkapkan dia jari yang kecil tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Mensupport 4 jari yang ada. Maka dari sini kita bisa belajar jari kelingking yang kecil bisa membuat sesuatu keseimbangan yang luar biasa. Mau memberikan gambaran anggota tubuh kita sebagai gereja, di mana di situ dikatakan di situ ada nabi, di situ ada rasul, di situ ada pengajar. Maka ketika semua berdiri bersama-sama, tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi persoalan adalah apa? Ketika komunitas itu hanya menjadi komunitas perkumpulan orang yang mengaku percaya tetapi tidak hidup di dalam kehendak dan ketetapannya. Maka itu menjadi persoalan. Maka Paulus ingatkan, dulu waktu kamu belum kenal Tuhan, kamu terikat dengan berhala, kamu terikat dengan dunia, kamu terikat dengan keinginanmu. Tetapi sekarang ketika kamu menjadi komunitas orang percaya, kamu harus menunjukkan seperti apa kasih yang diajarkan Kristus. Sehingga ketika kasih yang Kristus ajarkan itu hadir dalam hidup kita, maka kasih dalam komunitas itu akan berjalan dengan sendirinya. Dan itu menjadi sebuah tantangan yang berat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kemudian yang berikut dikatakan, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Jadi Paulus lagi mengatakan kalau yang tidak elok tadi, yang lemah itu seakan-akan kita merasa kita nggak membutuhkan dia. Karena dia mungkin lemah. Kalau di dalam pasal sebelumnya sedang mengungkapkan bagaimana mereka waktu sebagai orang percaya datang, mereka berkumpul bersama. Tetapi orang yang berkelebihan itu digambarkan, mereka orang-orang yang mampu justru dikatakan mereka makan terlebih dahulu. Mereka makan terlebih dahulu dan membiarkan orang-orang yang datang mereka dalam kelaparan. Maka Paulus bilang, emang kamu gak bisa makan dulu di rumah waktu baru kamu datang ke sini. Kenapa kamu bawa ke sini justru kamu duluan yang makan, kamu gak melihat orang-orang yang lemah ini. Yang dianggap di belakang. Justru dengan menolong mereka, maka mau mengungkapkan kamu sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Sebagai tubuh Kristus. Tetapi lagi-lagi Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga apa? Kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberi penghormatan khusus. Kita bisa berpikir seperti ini. Kenapa Rasul Paulus mengatakan yang tidak elok, yang lemah itu harus diberi perhatian khusus. Sebagai komunitas orang yang percaya.
Apa sebenarnya dari tujuan Paulus? Memberikan satu perumpamaan tentang tubuh manusia yang menggambarkan Kristus sebagai tubuh. Dan kita yang sedang menempel adalah orang yang percaya, yang sedang menempel kepada tubuh Kristus itu sendiri. Maka Paulus mengatakan demikian, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Maka kita bisa mengingat mulai dari pasal-pasal sebelumnya. Ketika keluarga Chloe menyampaikan, memang Paulus 18 tahun mengajar mereka. Tetapi sekarang mereka hidup di dalam perpecahan. Yang satu menganggap saya golongan Apolos, satu menganggap saya Petrus, satu menganggap saya Kefas, dan satu juga menganggap saya dari golongan Kristus. Kita melihat satu roh, satu Tuhan terpecah belah. Maka ketika memberikan contoh perumpamaan sebagai tubuh, harusnya adalah ketika tangan terluka, seluruh bisa merasakannya. Ketika kaki kita tertusuk, maka semua bisa merasakan betapa nyerinya sebuah luka itu. Betapa sakitnya penderitaan itu. Tetapi di sini dikatakan semua yang berbeda ini disatukan di dalam tubuh Kristus cuma punya tujuan, yaitu supaya tidak terjadi perpecahan. Maka kalau kita melihat dalam bagian ini, iya, Korintus itu merupakan satu wilayah perdagangan yang luar biasa. Maka perekonomiannya itu digambarkan sebagai wilayah yang sangat maju. Di balik wilayah yang sangat maju sebagai pusat perdagangan, karena situ memiliki pelabuhan, situ bercampur aduk. Bicara tentang budaya dari Yunani dan segala macam, sehingga yang terjadi adalah apa? Mereka lebih mengikuti yang namanya Dewi Asmara, Dewi Cinta. Sehingga di dalam kuil-kuil itu digambarkan bagaimana di dalam kuil perempuan-perempuan kalau zaman itu dikatakan gundul. Makanya dibilang perempuan gak boleh gundul. Karena zaman itu digambarkan perempuan-perempuan yang bekerja sebagai PSK yang ada di kuil-kuil itu dikatakan bahwa mereka digunduli. Makanya perempuan itu harus berambut panjang. Karena itu menjadi gambaran cara bekerja yang tidak benar. Maka dari sini kita bisa melihat, jangan sampai itu terus dan terus mempengaruhi engkau sebagai orang percaya yang ada di Korintus. Dan dia mengatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi apa? Supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Maka betapa indahnya ketika pemazmur mengatakan, Mazmur 133 ayat 1, itu betapa bahagianya dan indahnya kalau kita hidup bersama di dalam rukun. Betapa indahnya ketika kehidupan orang yang percaya sebagai komunitas yang menjadi percaya kepada Tuhan kalau hidup di dalam kehidupan rukun dan damai. Maka itu digambarkan seperti jemaat mula-mula. Kita banyak belajar kemarin di retreat tentang kehidupan jemaat mula-mula. Memberikan satu gambaran yang jelas. Komunitas orang percaya itulah idealnya. Seperti jemaat mula-mula. Tetapi ketika kita bercermin kepada kehidupan kita sekarang, seringkali kita masih sangat-sangat jauh dari hal itu. Maka ini menjadi perjuangan kita. Maka ini menjadi pertandingan kita untuk melihat sejauh mana kita bisa saling memperhatikan sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih Tuhan. Yang berikut adalah ketika ini dilakukan dengan baik, maka kasih dalam komunitas itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti digambarkan sebagai solidaritas kita. Bagaimana sifat perasaan, setia kawan itu berjalan bersama, berdampingan satu dengan yang lain. Maka dikatakan ketika solidaritas atau komunitas dalam kasih itu dijalankan, maka di situ ada tanggung jawab bersama. Ada tujuan bersama. Gereja kita mau kemana sebagai komunitas yang hidup di dalam kasih Tuhan. Maka di situ juga digambarkan bukan hanya bicara tentang kesetiakawanan, tetapi rasa kebersamaan sebagai orang yang percaya terikat di dalam kasih Kristus itu yang menjadi tubuh yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.
Maka ketika dikatakan gereja terpecah, gereja terbelah, maka memberikan gambaran kita sedang menghina tubuh Kristus yang telah mempersatukan kita di dalam keperbedaan kita. Ketika kita menghancurkan kehidupan gereja, maka kita sedang menghina apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Maka menjadi penting bagi kita ketika kasih dalam komunitas ini harus dibangun secara terus-menerus sebagai satu tujuan, yaitu untuk kepentingan bersama. Dari sini kita bisa belajar bersama-sama bahwa hal yang indah Paulus katakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Memberikan gambaran, itulah komunitas yang sesungguhnya. Komunitas yang kasih Tuhan nyata dalam hidupnya, maka kita akan berjalan di dalam kesetiakawanan. Kita akan berjalan di dalam, kalau bahasa Alkitab dikatakan, kita akan berjalan di dalam tanggung jawab bersama. Kita akan berjalan di dalam kepentingan kita bersama sebagai tujuan kasih dalam komunitas berjalan bersama-sama. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Maka perjalanan kehidupan kekristenan ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama. Sejauh mana kita menjadi orang percaya, sejauh mana kita menjadi orang Kristen, sejauh mana kita membangun komunitas kita sebagai gereja. Ini menjadi perjuangan kita bersama. Yang pertama, gereja, tidak ada gereja yang sempurna. Mau mengungkapkan kepada kita, kita butuh tangan, kita butuh mata, kita butuh kaki, kita butuh telinga. Untuk apa? Kita berjalan dalam kesempurnaan. Karena bersama dengan Kristus itu sendiri. Maka ketika kita membaca secara khusus di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Satu hal yang sangat-sangat Yesus tekankan di dalam doanya adalah dia berdoa supaya murid-muridnya itu hidup menjadi satu. Supaya mereka punya kesatuan. Supaya apa? Memang tidak sempurna. Tetapi ketika mereka menjadi satu, itu menjadi sebuah kekuatan yang besar. Maka kita harus membangun komunitas gereja kita di dalam takut akan Tuhan. Karena memang tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi ketika kita menjadi tubuh Kristus, Kristus yang menyempurnakannya dalam hidup kita. Dan yang kedua, terpisah untuk saling mempersatukan. Mengingatkan kepada kita. Kita memang berbeda. Kita enggak ada yang sama. Tapi karena kita satu roh, satu Tuhan. Maka kita memang terpisah tetapi saling mempersatukan. Satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, orang percaya dipanggil untuk hidup dalam satu tubuh Kristus. Hanya orang-orang yang hidup tidak menjadi satu tubuh Kristus yang akan mempermainkan Tuhan dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang tidak berani untuk menyatu dengan keinginan, kehendak, ketetapan Tuhan yang akan selalu mencela dan akan selalu berani untuk melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Dan biarlah ketika kita berbicara tentang kasih dalam komunitas, biarlah kita mewujudkannya itu bersama-sama. Karena melalui tubuh Kristus kita mempunyai kekuatan yang besar untuk berjalan bersama sebagai orang yang percaya kasih dalam komunitas. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita untuk senantiasa hidup sebagai tubuh Kristus yang diberikannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati.